putih yang variannya banyak sekali itu tadi. Nah, termasuk ada organ yang terlibat di sini. Siapa yang punya peran paling besar? Yang jelas sumsum tulang karena dia yang istilahnya dia itu tempat pengepulnya ya, pengepul atau tempat utama untuk memproduksi sel darah putih. Selain sumsum tulang belakang, siapa lagi? Ada kelenjar timus. Jadi dua organ ini yang memang punya peran paling besar. Kelenjar timus itu nanti yang akan membantu produksi selnya itu menjadi lebih banyak. Organ yang lain, Bu, ada apa? Limfanod, ada spleen. Spleen itu bahasa Inggris ya. Silakan cari artinya apa sih spleen? Ya, nanti dicari. Nah, kemudian ada lagi tonsil dan lain-lain. Nah, itu punya peran pada proses pertahanan tubuh, tapi tidak sedominan dua kelenjar utama itu tadi ya. Nah, sehingga memang seringkali kalau kita belajar imunologi itu kita kaitkan dengan tentara ya. Jadi kalau ada yang bilang sel-sel darah putih dalam tubuh kita itu seperti tentara negara Republik Indonesia kayak gitu. Ya, ada benarnya karena dia yang akan menjaga supaya tidak ada gangguan dari luar seperti itu ya. Jadi nanti kenal istilah antigen. Itu apa sih? Senyawa asing dari luar, senyawa patogen itu adalah antigen. Jadi yang tidak ada dalam apa ya, yang asalnya bukan dari dalam tubuh kita. Oh ya, itu nanti disebutnya antigen. Nah, sekarang senyawa patogen itu apa saja sih yang dimaksud di sini? Senyawa patogen itu ya macamnya banyak, ada bakteri, virus, jamur, parasit, protozoa, kan ya. Nah, nanti apa? Adik-adik dapat ini tuh di mana ya? Kalau virus itu karakternya bagaimana, bakteri itu karakternya bagaimana? Itu dapat di mata kuliah apa? Biologi sel. Oh iya, sama Pak Jamil ya atau Bu Firasti? Nah, berarti kan sudah dijelaskan ya. Kalau virus itu karakternya seperti apa, protozoa, parasit. Ini adalah seringkali senyawa patogen ini yang akan menyebabkan infeksi. Ya, jadi gini, kalau mungkin ada yang berpikir, ngapain ya Bu belajar parasitologi? Ngapain ya Bu belajar imunologi gitu? Karena nanti obat-obat yang kita akan pelajari itu juga banyak obat-obat yang punya peran untuk melawan infeksi. Adik-adik semester ini kan juga ambil farmakologi ya. Nah, itu kan belajar tentang obat-obat. Nanti ada antibiotik. Antibiotik itu obat-obat yang untuk melawan bakteri. Kemudian ada antivirus. Kemudian ada antifungal. Jenisnya banyak lagi. Ada beberapa golongan. Satu golongan ada beberapa obat. Nah, itu kan ilmumu. Nah, kamu kalau mau bicara obat antibiotik gitu ya ke pasien, tapi kamu tidak pernah tahu proses infeksi di tubuh itu seperti apa ya, sulit ya, Dek. Sehingga kalau masih ada yang pernah berpikir, buat apa anak farmasi belajarnya anatomi fisiologi? Ada yang pernah merasa gitu? Ini kan pelajarannya anak FK, Bu. Anak FK memang dapat anatomi, tapi kan mereka lebih dalam. SKS-nya juga berbeda sama kalian. Apakah artinya anak farmasi nggak butuh ilmu anfisman? Butuh. Sekarang kamu mau ngobati pasien. Pasienmu siapa? Manusia kan? Nah, sekarang kamu nggak tahu manusia itu livernya di mana, jantungnya di mana, di jantung ada apa, di liver ada apa, ginjal itu di mana, fungsinya apa, ya gimana mau ngobatin pasiennya. Gitu ya, gini, objekmu orang, tapi kamu nggak kenal orang itu isinya apa. Nah, itu akan menjadi lebih aneh. Gitu ya. Jadi, kalau imunologi itu sebenarnya awalnya itu memang ilmuwan yang sering dikaitkan dengan imunologi itu adalah Edward Jenner ya. Jadi Edward Jenner ini dulu di dunia itu juga ada pandemi ya, jadi pandeminya tapi itu adalah cacar air kalau dulu itu ada.
Tapi dunia ini menghadapi pandemi itu tidak hanya sekali, 2 kali sama COVID ini ya, enggak. Jadi beberapa kali. Nanti dulu tuh banyak penyakit infeksi yang menular dan jumlah angka kematiannya itu ya tinggi. Kenapa? Kalau itu penyakit baru, memang seringkali seperti itu. Angka kematiannya tinggi. Kenapa? Karena kita masih baru tahu, kita baru kenal. Apakah obatnya sudah ada? Pasti belum ada. Tuh ya. Makanya kalau kita perhatikan kasus seperti COVID ini kan awal-awal tuh heboh, angka kematiannya tinggi dan seterusnya ya. Itu memang siklus kehidupannya itu memang seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita sudah tahu caranya mencegah, mengobati, ya angka kematiannya juga semakin turun. Gitu ya. Nah, kebetulan dulu Edward Jenner itu menghadapi orang air. Ada yang sudah pernah kena cacar air di sini? Oh, nggak pernah. Oh, ada yang pernah. Berarti yang pernah mungkin tahu ya rasanya kalau lagi cacar air itu kan perih, gatel. Tapi kalau digaruk itu semakin gatel ya pokoknya kayak nggak nyaman lah ya. Nah itu dulu gini apa kalau orang dulu waktu zamannya Edward Jenner ini itu banyak yang meninggal juga, gitu kan ya. Nah kemudian yang Edward Jenner itu dia punya pemikiran gitu kan ya. Dia mengisolasi apa sih? Jadi orang yang cacar air itu ya tempat cacarnya itu di swab sama dia, kemudian itu diisolasi. Jadi virusnya si cacar air itu dimatikan. Virus yang sudah dimatikan ini dibuat kemudian disuntikkan ke orang yang sehat. Nah, kemudian hasilnya adalah orang yang sehat itu tadi dipaparkan oleh orang-orang yang sedang kena cacar, yang sedang kena cacar. Nah, dari hasilnya itu didapatkan kalau orang-orang yang sehat dan sudah disuntikkan virus yang dimatikan itu tadi, itu banyak yang sehat. Adapun yang mungkin muncul gejala tapi tidak separah yang belum pernah disuntikkan virus mati itu tadi ya. Jadi ini adalah yang mengawali penemuan yang disebut vaksin ya, produk vaksin, vaksinasi. Kayak vaksin COVID sekarang. Yang di sini sudah vaksin COVID semua. Ya, yang disuntikkan ke kita semua itu ya virus. Tapi macam-macam. Ada yang cuma diambil proteinnya saja. Ada yang diambil DNA-nya saja. Ada yang virusnya tapi dia sudah dimatikan. Ada yang virusnya tapi dilemahkan. Nah, ini adalah yang menjadi bekal untuk membuat produk vaksin. Nah, sehingga sampai sini kalau dikatakan imunologi penting tidak untuk anak farmasi? Penting banget. Kenapa? Karena di mana-mana produk vaksin itu yang bertanggung jawab untuk mengelola ya orang farmasi. Ya, mau kamu vaksinnya itu di rumah sakit, puskesmas, klinik, yang nyuntikkan ke kamu memang dokter, perawat, bidan gitu kan ya. Tapi yang nyimpen vaksinnya supaya dia tetap kualitasnya tetap bagus siapa? Ya farmasi, ya apoteker. Gitu, ya. Jadi sudah nggak ada alasan bahwa ini pelajari, oh ya keliru gitu ya, Cik, ya. Jadi dulu di awalnya tuh ketemu istilah vaksinasi ya karena Edward Jenner ini, ya. Nah, kalau saya katakan tadi pandemi dulu tidak hanya cacar, tapi dulu juga difteri itu merebak. Pernah tahu nggak penyakit difteri? Kayaknya ada mungkin waktu masih SMA ya kayaknya. SMA itu kan merebak lagi, banyak anak kecil, orang dewasa tuh mulai angka kejadian difteri itu muncul lagi, gitu kan ya. Tapi apakah sampai tingkat kematiannya tinggi? Tidak. Nanti coba bisa kalau nggak percaya ya, atau nanti ya sudahlah, coba ditanyakan ke ibunya masing-masing. Ibu, aku dulu vaksinasi waktu bayi lengkap nggak ya? Ya moga-moga ibunya ingat ya. Ya nggak ingat dok, paling gitu. Ya, kalau bayi itu nanti dapat vaksinasi ini semua dek. Kalau kamu divaksin lengkap sama ibumu, gitu ya. Kadang kan mungkin kalau orang dulu karena mungkin kurang sosialisasi, kurang informasi, biasanya ada yang terlewat, ya. Jadi
gini, Bu, yang tadi yang pernah merasakan cacar ya, berarti saya kok bisa kena cacar air itu apa karena saya kemarin itu saya dulu tuh nggak divaksin cacar ya sama ibu saya. Jangan suuzon gitu ya ya. Bisa jadi sudah divaksin, tapi kok tetap cacar air, ya sama. Sudah divaksin COVID tetap bisa positif COVID kan, tapi yang membedakan gejalanya itu tidak berat, ya kan? Nah, kemudian yang membedakannya lagi, memang kamu cacar air, memang kamu positif COVID, tapi proses untuk mengembalikan cepat sembuhnya kan juga lebih baik daripada kalau tidak divaksin sama sekali. Seperti itu ya, Dek ya. Nah, kayak tetanus. Tetanus itu juga berbahaya. Kenapa? Karena ketika dia menginfeksi itu, demam atau panas tubuh itu bisa sampai 40 derajat lebih. Jadi kalau tidak hanya bayi ya, tapi cuman anak bayi itu lebih rentan mudah kena penyakit infeksi itu karena memang kekebalan tubuhnya kan belum terbentuk sempurna. Ya, jadi kalau anak bayi terus demamnya itu sampai 40 derajat itu perlu diwaspadai. Kenapa? Yang dikhawatirkan itu bukan panas kayak wajan, bukan ya Dek ya, tapi dia bisa sampai kejang. Kalau orang itu kejang, bayi itu kejang, yang menjadi dampak dampak jangka panjang itu adalah beberapa sel-sel otaknya itu akan ada yang rusak. Kalau sel-sel saraf, sel-sel otaknya ada yang rusak, jadi kan perkembangan dan pertumbuhannya jadi tidak baik ya. Tuh, jadi sehingga makanya kenapa penting vaksinasi itu adalah tujuannya yaitu selain untuk menurunkan jumlah angka kasus yang angka kematian gitu ya, itu juga untuk membantu meringankan gejala apabila gitu kan ya berjaga-jaga gitu kan ya kalau suatu saat terinfeksi. Nah, ini yang saya sebutkan seperti hepatitis B ya. Hepatitis B ini bisa menular gitu ya. Makanya kalau ibu hamil, kalau baru minggu kehamilan sekitar trimester pertama itu berarti sekitar 3 bulan pertama, itu kalau ke bidan atau ke dokter itu seringkali diminta untuk tes darah. Tes darah untuk apa? Untuk cek ibunya ini ada indikasi atau positif hepatitis B atau tidak. Kenapa? Karena kalau ibunya hepatitis B itu harus segera diobati. Kalau tidak segera diobati, khawatirnya hepatitis B-nya akan dibawa anaknya saat lahir nanti. Itu ya. Nah, dan ini hepatitis B juga itu sudah ada vaksinnya ya, Di. Ya, balik lagi saya nggak tahu kamu dulu waktu pertama lahir divaksinkan hepatitis B atau enggak. Tapi kalau sekarang protapnya setiap anak yang baru lahir itu langsung otomatis diberikan vaksin hepatitis B. Jadi kalau bisa dikatakan ya pertama kali kita lahir itu yang kita dapatkan vaksinnya ya hepatitis B ini. Tuh. Sebelum polio, sebelum BCG dan seterusnya. Gitu ya, Dek. Nah, karena kamu sudah terlanjur masuk farmasi, gitu kan ya. Nanti coba dicari-cari info vaksin itu apa saja sih. Jadi kamu kalau ditanyai orang, anak aku mau bawa anakku ke bidan, ke posyandu mau vaksin. Apa Bu, vaksin apa? Iya, vaksin itu jarene namanya DPT. Itu vaksin apa sih, Mbak? Wah, aku juga tidak tahu gitu ya. Loh ya apa sih kan anak farmasi gitu kan ya. Jadi kalau sekarang kalau dulu mungkin nggak tahu ya. Mungkin kalau zaman saya, kalau kata ibu saya, ya alhamdulillah ibu saya ingat. Katanya sih saya vaksinnya lengkap katanya kan. Kan kata versi ibu saya gitu ya. Tapi kalau dulu tuh vaksinnya itu satu-satu. Polio sendiri, terus habis itu apa ini? Campak sendiri, difteri. Oh, DPT itu sudah lama. DPT, terus ada apa sendiri. Pokoknya itu kata ibu saya itu gini. Pokoknya itu kayak tiap bulan itu aku nang dokter, aku nang posyandu wis pokoknya gitu ya. Kalau sekarang sudah jauh lebih enak. Ada produk vaksin untuk anak. Biasanya anak kalau masih usia 6 bulan pertama 6 bulan sampai 1 tahun itu Dek, memang akan sering imunisasi ya.
Tapi sekarang imunisasinya sudah enak. Sekali datang itu langsung suntiknya itu langsung bisa 5-6 vaksin. Jadi produknya sudah jadi satu file gitu, sekali suntik sudah dapat 6. Nah, ya, jadi ada namanya kalau yang di puskesmas itu bisa pakai produknya Pentabio. Pentabio itu isine katanya orang farmasi Bu. Ya, Pentabio itu isine difteri, tetanus, pertusis, terus campak, terus polio. Tuh. Tapi kalau misalnya misalnya ke dokter gitu ya, ke dokter anak itu bisa Hexabio 6 langsung. Anak saya ya gitu, ya lebih kepada ibunya nggak mau ribet ya satu-satu, karena saya bekerja dan saya selalu memvaksinasi anak saya itu weekend, karena kalau panas saya besoknya libur, gitu kan ya. Jadi bisa jaga anak. Kalau Senin itu bukan pilih hari yang tepat kalau menurut saya ya, karena waktunya kerja rodi kalau Senin ya. Tuh, jadi ini nanti coba dikenali ya adik-adik, kemudian nanti bisa adik-adik pelajari dari vaksin-vaksin ini tuh mana sih ya dia itu berasal dari virus yang dimatikan, virus yang dilemahkan, yang diambil DNA-nya saja, itu macam-macam di sini, ya. Oke, kemudian, nah sebenarnya peran sistem imun itu apa? Ya mencegah supaya tidak sampai kita tuh kalau terinfeksi tidak sampai sakit ya gini. Sebelum ada COVID ya Dek, batuk flu itu kan memang sudah ada kan dari dulu ya. Tapi kalau sebelum COVID itu kan batuk flu kita mah dohom seminggu selesai gitu ya. Tapi entah kenapa kalau sejak datangnya pendatang baru COVID ini kalau bulan-bulan ini ya sekitar mulai Juli sampai September ini kan banyak nih yang batuk pilek ya. Dan itu sembuhnya kurang lebih 2 mingguan kan ya, 2 mingguan kayak gitu ya. Nah, ini artinya apa? Apakah sistem imun kita itu sedang tidak bagus, Bu? Kalau sembuhnya lama, itu bisa jadi ya memang sistem imunnya mungkin sedang down, gitu ya. Entah downnya itu kenapa, Bu? Ya downnya banyak sebab. Bisa jadi kamu begadang habis ngerjakan jurnal praktikum, ya kan? Bisa jadi kamu begadang habis nonton drama Korea, ya kan? Bisa jadi kamu stres karena habis dimarahi sama dosen di praktikum gitu kan ya, bisa jadi kayak gitu. Jadi artinya di sini selain mencegah juga mengatasi, artinya terinfeksi tetap, tapi tubuh itu tetap ada proses untuk melawan supaya si patogennya itu segera nyah gitu ya, dihempaskan gitu kan ya Dek ya. Nah, tapi selain punya peran yang dari sisi positifnya, memang ada peran yang membawa dampak negatif ada. Tapi ini tidak semua ya, Dek. Seringkali yang membawa dampak negatif ini adalah pada orang-orang tertentu saja yang pada sistem imunnya itu memang ada kelainan. Kelainan dalam arti adalah koordinasinya itu apa ya? Sistem imunnya ada yang error di sana. Komunikasinya ada yang error. Ada salah satu komponen pada sistem imunnya dia yang tidak bekerja secara semestinya. Nah, ini kelainan yang memang tidak bisa disembuhkan ya, karena ini biasanya bawaan atau yang biasanya kita kenal dengan penyakit autoimun. Itu ya. Nah, penyakit autoimun apa sih? Kalau pernah sering dengar tuh lupus. Lupus itu penyakit autoimun yang mungkin banyak orang lebih kenal ya. Jadi di sini nanti makanya di materi adik-adik nanti yang setelah UTS itu ada mempelajari tentang penyakit autoimun. Karena nanti di suatu waktu kalau adik-adik memang nanti sudah bekerja ya akan sangat memungkinkan kan ketemu dengan penyakit dengan dapat obat nggak Bu? Tetap dapat obat. Padahal kan nggak sembuh Bu. Iya, tapi kita memberikan obat atau terapi pada pasien itu tidak semata-mata hanya untuk menyembuhkan, tapi untuk mengurangi gejala, menekan penyakitnya supaya tidak semakin berkembang. Ya, sehingga harapannya walaupun pasien itu didiagnosa penyakit autoimun, dia tetap bisa
aktivitas seperti orang pada umumnya, gitu ya, Dek ya. Jadi istilahnya kalau pernah belajar pharmaceutical care, sudah pernah kenal istilah itu? Gimana? Filsafat? Oh, nggak tahu lah ya. Pokoknya itu biasanya dengan dosen komunitas, pharmaceutical care. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, makna kualitas hidup itu tidak hanya sembuh, tapi itu tadi, mengurangi gejala, menekan penyakit supaya tidak semakin berkembang. Itu ya. Jadi ini perannya sistem imun. Nah, peran sistem imun tadi sudah saya jelaskan ya, yang jelas juga bisa ini yang paling akhir memberikan respon pada jaringan cangkok. Apa sih maksudnya? Kalau adik-adik pernah tahu transplantasi jantung, cangkok ginjal, gitu kan ya. Makanya beberapa tahun yang lalu kan marak ya, orang jual ginjal dihargai 2M gitu ya. Ya Allah, murah banget ya, kasihan ya, ginjalnya dijual harganya 2M. Ya mungkin karena dia terdesak ya ekonomi. Nah, itu beda cerita. Tapi pada orang yang melakukan cangkok organ, nah, nanti yang terjadi di situ prosesnya adalah imunologi lagi. Makanya kalau gini, nggak usah cangkok ya, Dik ya. Kita mau donor darah itu pasti kan harus diketahui ya golongan darahnya A, B, A, B, AB gitu kan ya. Sama ada O gitu kan ya. Kenapa? Tidak hanya golongan ya, tapi resusnya juga harus tahu. Misalnya kayak saya ini golongan darah saya O. Resusnya ada positif sama negatif. Kenapa? Karena kalau ketika saya memberikan kepada pasien golongan darah O yang resusnya itu berbeda, itu nanti di tubuhnya ada penolakan. Jadi darah yang masuk ke dalam tubuhnya itu dianggap antigen. Nah, kalau dianggap antigen, dilawan terus, nah ini nanti takutnya imun tubuhnya itu akan semakin drop. Kalau imun tubuhnya drop, dia akan mudah terkena infeksi. Orang cangkok organ sama seperti itu. Ya, jadi di sini peran sistem imun itu ya selain itu adalah untuk memberi respon setelah melakukan transplantasi maupun transfusi itu tadi. Nah, sekarang ada tadi kita sudah kenal namanya respon imun. Respon imun itu ada imunitas alami dan adaptif. Nama lainnya alami itu bawaan, natural. Kalau adaptif itu spesifik, imunitas didapat, itu nama lainnya ya. Bedanya apa sih, Bu? Nah, ini adalah bedanya lebih kepada kecepatan untuk merespon. Kalau imunitas alami, dia meresponnya itu cepat. Jadi ketika ada antigen masuk, dia langsung memberikan perlawanan. Jadi dia tidak pandang bulu ya. Saya nggak peduli mau kamu bakteri, mau kamu virus, pokoknya kamu itu patogen, ya saya lawan. Sehingga responnya cepat. Dan sel-sel yang terlibat di situ dominan sel-sel makrofag, pokoknya sel-sel yang punya kemampuan fagositosis, gitu kan ya. Kemudian kalau bedanya dengan yang adaptif, adaptif itu dia tipikalnya nggak mau kalau nggak kenal. Jadi ada bakteri masuk, dia nggak bisa langsung bekerja kalau dia belum kenal. Makanya ada antigen masuk, gitu kan ya, akan dilawan oleh imunitas alami, kemudian patogennya ini tadi ya, komponen tubuhnya atau fragmen tubuhnya itu ada yang dibawa oleh sel dendritik itu tadi ya, masih ingat APC? Nah, APC ini yang akan mengenalkan ke imunitas adaptif. Di imunitas adaptif itu siapa yang punya peran? Sel T, sel B. Jadi dikenalkan ke sel T dulu. Habis itu sel T kan mulai kenalan tuh ya. Ya, istilahnya PDKT dulu, gitu kan ya. Nanti PDKT, di chat, di telepon, di WhatsApp, gitu kan ya. Baru deh, gitu ya. Nanti pas ketemu lagi, kamu yang kemarin ya yang aku chatting ya, gitu. Jadi sama, sel T, kamu tuh anu ya, lawanku ya. Oke, aku akan melawanmu, serang gitu ya. Jadi artinya
kalau yang imunitas adaptif itu akan bekerja lebih cepat ketika ada paparan kedua dan seterusnya. Kalau pada paparan pertama kerjanya lama, tapi kalau ada paparan yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, dia kerjanya sudah otomatis lebih cepat, gitu ya, karena udah kenal, gitu kan ya. Oke, kemudian, oh ya tadi terlewat imunitas alami. Kalau disebutkan lini pertamanya itu adalah epitel kulit. Kenapa kok epitel kulit ini dimasukkan sebagai imunitas alami? Ya sama, kamu kalau pernah dengar ya Dek, jatuh, luka, terus nanti orang kamu bilang, ayo segera dibersihkan lukanya nanti infeksi. Itu benar. Kenapa? Karena ketika kulit kita terbuka, itu kan memberi kesempatan atau istilahnya membuka pintu untuk senyawa patogen itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Gitu ya. Kalau sel-sel kulit atau epitel kulit kita masih intak itu utuh, nggak rusak, nggak ada yang terbuka. Itu menjadi barrier pertama untuk mencegah patogen masuk. Nah, kemudian respon imun, ini tadi sudah ya, alami adaptif. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, Dek ya. Kalau respon imun alami, itu dalam beberapa menit, dalam beberapa jam itu sudah, tubuh kita sudah otomatis ada perlawanan. Kapan itu, Bu? Saya kok nggak merasa ya, tubuh saya itu melawan sesuatu. Ya memang tidak terasa. Ya sama, kamu tahu-tahu, ya naudzubillah enggak lah ya, pasien itu tahu-tahu demam malam itu demam menggigil, besoknya ternyata COVID. Nah itu kan kita nggak betul-betul tahu ya kapan si virusnya itu masuk, gitu ya. Tapi yang jelas di tubuh kita ada proses perlawanan dari imunitas alami. Nah baru kalau yang imunitas adaptif atau bawaan itu dia itu akan baru bekerja kalau sudah sampai beberapa jam atau beberapa hari, gitu ya, sekitar beberapa hari. Nah beda ya, makanya kalau yang adaptif itu agak jual mahal. Maunya kenal dulu. Kalau nggak kenal terus dicap tuh nggak mau. Pokoknya harus kenal dulu, gitu ya. Makanya lama, ya kan? Oke, kemudian untuk imunitas adaptif nanti ada 2 jenis lagi ya. Ada imunitas selular dan humoral. Kalau yang selular itu nanti akan diperankan oleh sel T, yang humoral itu sel B. Nah, nanti kaitannya sel B itu akan membentuk yang namanya antibodi. Makanya tadi kenal kan ada istilah antigen, antibodi ya. Kalau antibodi itu berarti dia sudah punya memori. Jadi sel imun tubuh kita itu kelebihannya punya memori, punya ingatan, yaitu tadi Dek, mengingat bahwa oh bakteri yang jenis ini bakteri jenis ini itu adalah senyawa patogen yang harus saya lawan. Ya. Jadi makanya kenapa adaptif itu disebut spesifik. Jadi misalnya bakterinya sama-sama jenis yang Staphylococcus. Tapi Staphylococcus apa dulu yang menginfeksi tubuhnya? Kalau Staphylococcus aureus, ya tubuh kita akan membuat ingatan bahwa Staphylococcus aureus itu patogen. Tapi kalau suatu saat masuk lagi Staphylococcus yang lain lagi, ya apakah dia langsung bisa bekerja adaptifnya? Tidak, ya harus kenalan lagi tuh ya. Jadi itu bedanya. Kemudian sifat imunitas adaptif, ada yang pasif, kalau yang aktif itu ya vaksinasi tadi. Kenapa ya, sama kayak kita diam-diam baik, sehat-sehat baik, tapi disuntik gitu kan ya. Jadi aktif kita gitu ya. Jadi imunitasnya ditambahkan dari luar. Kalau pasif itu contohnya dari ibu ke anak. Ya, jadi perempuan itu Dek? Makanya kenapa kok Nabi pun memuliakan ibu itu kan luar biasa ya. Ibu itu masih memasak gitu ya, nyebokin nggak semua bapak-bapak mau nyebokin anaknya, tapi kenapa kok ibu-ibu mau ya? Tapi juga siapa yang nyebokin kalau nggak ibunya, gimana ya itu ya, kenapa ya kok bisa gitu ya?
agak ini saya agak bingung. Ya mungkin karena ibunya sudah merasa dekat ya, 9 bulan dibawa kemana-mana, habis itu lahir dekatnya selalu ibunya gitu kan ya. Karena pasti kalau nangis, oh iya mau ke ibu, minta susu gitu kan ya, dan seterusnya ya. Jadi kalau imunitas pasif itu ya ASI ya, Dek, baru bayi bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu juga ini Dek, biasanya dia akan membawa antibodi yang dimiliki ibunya. Jadi ini pernah dicek ya, pernah ya mungkin belum bisa disimpulkan secara valid, tapi ya pernah ada ibu hamil yang pernah selama kehamilannya pernah positif COVID waktu lahir, anaknya belum pernah vaksin, belum pernah apa, waktu dites antibodinya positif. Artinya kan anaknya sudah mempunyai antibodi terhadap virus COVID. Jadi memang itu bentuk pasif ya. Memberikan ASI itu pasif ya. Jadi sekarang tuh banyak, nggak sekarang sih, dari dulu itu memang ada gerakan ASI eksklusif ya. Jadi komunitas-komunitas atau biasanya dengan dokter-dokter anak itu menyebarluaskan gitu ya, Dek, ya, bahwa anak yang baru lahir itu sampai 6 bulan pertamanya kalau bisa itu ya harusnya diberikan ASI oleh ibunya gitu ya. Ya, kecuali ibunya enggak bisa ngasihkan ASI karena satu dan lain hal, baru bisa donor ASI gitu kan ya. Nah, ini mungkin pesan untuk adik-adik ya, karena sudah belajar imunologi, mungkin yang perempuan-perempuan ya, termasuk yang laki nanti kan mungkin pengen punya istri gitu kan ya. Ya, nanti mungkin karena sudah belajar imun jadi tahu bahwa ASI itu memang sepenting itu untuk anak. Jadi tidak hanya untuk kebutuhan mengenyangkan perutnya saja ya, tapi untuk kekebalannya itu sangat punya peran besar ya. Jadi sama kayak anak saya itu baru vaksin COVID itu setelah melahirkan berapa bulan gitu, saya vaksin kan ya, habis itu kan masih aktif menyusui, nggak terus anak saya pas sudah agak besar 9 bulan atau 10 bulan itu pernah kan ikut swab sama saya, swab antibody ya, waktu itu nyoba swab antibody, ternyata dia punya antibody COVID. Ditanya sama yang nge-swab, "Loh Bu, kok bayi kok sudah punya antibody COVID sih?" Ya saya bilang, "Saya kan habis imunisasi." Vaksinasi gitu. "Oh, gitu ya, Bu?" "Iya." "Kok bisa ya?" "Ya bisa." Dalam hati saya, "Kamu nggak belajar imun apa gimana?" Ya intinya gitu deh, artinya memang ASI itu sepenting itu ya, makanya kan kalau bisa gitu ya, kalau nggak ada masalah, janganlah dikasih susu formula dulu, karena memang biasanya anak-anak yang bisa dapat ASI eksklusif itu daya tahan tubuhnya memang lebih bagus kalau dibanding anak-anak yang diberikan susu formula. Itu ada penelitiannya itu seperti itu. Nah ini ilmu kan. Nah artinya kuliah farmasi jangan cuma fokus belajar obat aja, juga diterapkan untuk diri sendiri kan juga bisa. Tuh. Nah, kemudian sifat dari imun adaptif seperti apa ya tadi ya? Yang jelas spesifik, maunya kenalan dulu kan. Kemudian dia punya memori. Jadi kalau datang lagi udah siap untuk memberikan perlawanan. Ekspansi klonal. Ekspansi klonal ini artinya gini, Dek. Di saat paparan kedua, misalnya ya, ada antigen yang sama masuk ke tubuh gitu kan, artinya kan paparan kedua ya, sel T itu akan otomatis dia langsung memberikan komando gitu ya, memberikan sinyal untuk kelenjar timus itu memproduksi sel T-nya itu lebih banyak, sehingga harapannya perlawanan terhadap bakteri yang sudah dia kenali itu bisa lebih baik, bisa lebih cepat, lebih besar efeknya gitu ya. Kemudian ini yang terlibat di imunitas adaptif, ya kan? Kalau dari istilahnya siapa sih yang action di situ? Ya limfosit T, limfosit B. Tapi apakah makrofag
Dendritik itu tidak berperan, masih berperan, yaitu tadi sebagai ABC, gitu kan ya. Oh, sudah, terima kasih. Ya sudah, dibaca ya kalimat paling bawahnya. Berarti maknanya apa? Minggu depan ada apa? Oke, karena harusnya kan saya bilang di awal tuh harusnya ada kontrak kuliah kan, karena harusnya kontrak kuliah itu yang menyampaikan Bu Firasti. Saya sudah izin duluan, Bu, saya kalau ngasih kuis atau tugas boleh loh, ya sudah saya ngasih kuis gitu ya. Jadi minggu depan kuisnya materinya apa? Pertemuan hari ini dan pertemuan minggu depan. Jadi setelah saya selesai memaparkan materi, adik-adik saya beri kuis. Kuisnya ngerjakannya gimana, Bu? Online. Jadi silakan kalau misalnya selama ini kalau ngerjakan kuis itu susah pakai HP, boleh bawa laptop. Tapi jangan minta saya, Bu, laptop saya harus nyolok listrik, ya nggak tahu, pikiran sendiri ya gimana caranya laptopmu nyala gitu kan ya. Jadi silahkan disiapkan HP atau laptopnya, ya adik-adik ya. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Ini absensinya sampai jam berapa ya Bu? Kebetulan tadi itu internet saya lagi error buat absennya harus di laptop Bu. Sampai perkuliahannya selesai. Ya, diisi aja sekarang ya Mbak ya, absennya ya. Iya Bu. Terima kasih. Oh, ini yang umroh. Apa namanya? Rahma. Oh ya. Ada dibawa lagi aja. Ya, yang jelas sudah bisa menunjukkan bukti kalau umrah kan, ya itu dah. Iya, dulu Mbak. Nurul Inaya. Ini yang saya absennya kelas B ya. Muhammad Doni Cahya. Rizkia. Nasya Aurelia. Anita Tria. Nala Salma. Gali Satya. Tiara Aprilisa. Syakinatul. Maharani Aulia. Yolanda Eva. Elis Herawati. Hilalan Nur. Berlian Putri. Mohon maaf, gender atau gender? Gender Reliviana. Nadia Isya. Devi Wilya. Firly Triayu. Femas Brilian. Renadia. Hawa Ayesa. Oh. Nur Nadifa. Afkarina. Anissa Reva. Dinda Vira. Purin Silma Hilda. Anissa Sri. Muhammad Ardiwiyanata. Oh. Fadila Kurnia. Arumaila. Sakit? Buktinya sakit apa? Klairin. Geubrina. Margareta. Adelia. Atika Ramadhani. Oh. Adista Friska. Dea Rizky. Medisya. Nanti yang namanya sudah saya centang, silahkan presensi ya. Untuk di lembar absennya. Oke, baik, nanti materinya akan saya share lewat CO gitu ya. Untuk PPT sama literaturnya bisa diakses ya, nanti di-download silahkan. Kemudian
saya ingatkan lagi minggu depan ada kuis, jadi silakan dipelajari. Kan sudah tahu materinya yang pertemuan kedua apa kan judulnya. Nah, itu juga silakan mulai dibaca-baca. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahannya. Silakan dipimpin berdoa lebih dulu.